Halo Mas, ini mic saya kedengeran nggak Mas? Denger. Oke, ya udah Langsung aja. langsung. Nah, jadi di sini tuh kami mau bikin. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Faiz Rabani dengan NIM belakang 74. Saya Alfian Deswendi dengan NIM belakang 73. Saya Aulia Rahman Devi dengan NIM belakang 22. Dua. Oke. Jadi di sini tuh kami tuh mau bikin aplikasi yang mempermudah orang buat ngitung beberapa bangun datar, luas sama keliling. Nah, latar belakangnya gara-gara mungkin saya dulu waktu SMP atau enggak SD itu saya kesulitan buat menghitung luas. Jadi saya terinspirasi bikin program kayak gini. Jadi kayak saya tinggal bayar langsung pakai aja, ngitungnya cepet gitu. Mungkin buat projectnya bisa dijelaskan kayak gitu aja Mas. Nah, buat fitur-fiturnya itu ada fitur login, terus fitur bikin akun, terus ini dia fitur buat ngitung luas dan keliling dari persegi, persegi panjang, segitiga, sama lingkaran. Nah, buat fitur-fiturnya mungkin kayak gitu. Nah, terus untuk penerapannya dalam konsep OP itu ada Itu ada di konsep OOP class. Itu penerapannya menggunakan class seperti kecilin dulu dah. sebentar. Class seperti bangun datar, persegi, lingkaran, segitiga, persegi panjang, akun manager, dan berbagai kelas GUI lainnya. Terus konsep OOP objek itu penerapan dalam projectnya, contoh objek yang dibuat seperti kayak new persegi dalam kurung sisi, terus ada new lingkaran dalam kurung jari-jari, terus new segitiga dalam kurung seperti sisi 1, sisi 2, sisi 3 sesuai rumusnya, dan objek frame GUI. Terus ada encapsulation. Penerapan dalam projectnya itu seperti atribut seperti sisi, R, panjang, lebar, dan data akun dibuat private sehingga akses data lebih aman. Terus ada inheritance. Penerapannya kelas persegi, lingkaran, segitiga, dan persegi panjang mewarisi kelas abstrak bangun datar. Terus selanjutnya ada polymorph, yang dimana penerapannya objek bertipe bangun datar dapat mereferensikan berbagai bentuk bangun datar, misalnya bangun datar BD sama dengan new lingkaran. Terus ada abstraction, dimana penerapannya kelas bangun datar sebagai abstract class memiliki metode abstrak hitung luas dan hitung keliling. Terus ada relasi antar kelas. Relasi antar kelas itu penerapannya ada interface, tampilkan diimplementasikan oleh kelas bangun datar melalui metode tampilkan info. Terus yang ke-8 ada collection atau ada array of object. Penerapannya data akun disimpan menggunakan hashmap atau string pada kelas. Akun manager untuk menyimpan username dan password. Nah, untuk rancangan kelasnya sendiri tuh mungkin kurang lebih kayak gini. Kelas kayak kelas bangun datar tuh pakai metode hitung luas sama hitung keliling. Nah, terus keterangannya abstrak kelas sebagai induk dari seluruh bangun datar. Nah, habis itu buat persegi itu atributnya dia kan punya sisi. Nah, buat hitung luasnya itu ya pakai sisinya ini aja. Nah, terus beberapa file. ya. Nah, buat tampilkan info ya udah tinggal tampilin aja, nanti waktu didemokan langsung dikasih tahu. Nah, buat akun manager itu nanti khususnya buat kayak nyimpen akunnya, terus dia pakai metode ini load akun, save to file, save new account, cek login, tampilkan akun, debug. Nah, ini kayak gini nih perlu dijelasin satu-satu apa nanti waktu pas demo aja Mas? Halo? Ada suaranya.
Ya kenapa? Buat kayak gini-giniannya kalau nanti dikasih tahu waktu didemokan aplikasinya aja bagaimana kak? Nggak apa-apa. Oh oke. Kemudian untuk betul lah. Bacanya. Hmm. Rancangan relasi antar kelas. Sip, betul. Rancangan relasi antar kelas pada aplikasi perhitungan luas dan keliling bangun datar menggunakan taruh situ aja ih. Nggak kedengeran nanti kalau ngomong. Oh iya. Saya ulang ya mas. Rancangan relasi antar kelas pada aplikasi perhitungan luas dan keliling bangun datar menggunakan konsep object oriented programming. Kelas abstrak bangun datar berperan sebagai parent class yang mendefinisikan metode hitung luas dan hitung keliling. Selanjutnya kelas persegi, lingkaran, segitiga, dan persegi panjang menjadi subclass yang mewarisi bangun datar serta mengimplementasikan interface tampilkan. Pada sisi antarmuka, kelas frame 1 digunakan sebagai form login dan berinteraksi dengan akun manager untuk melakukan validasi akun. Kelas frame kedua digunakan untuk registrasi akun baru dan juga berinteraksi dengan account manager untuk menyimpan data pengguna ke dalam file. Kelas keliling dan luas berfungsi sebagai menu utama yang menghubungkan pengguna ke menu perhitungan luas maupun keliling. Menu tersebut kemudian mengarahkan pengguna ke form perhitungan masing-masing bangun datar. Seluruh tampilan GUI menggunakan kelas UI style agar desain antarmuka konsisten pada setiap form. Diagram relasi antar kelas dalam kurung UML kelas diagram dan flowchart yang dapat dideskripsikan sebagai berikut. Nah untuk diagramnya itu hampir mirip-mirip kayak flowchart. Jadi sama-sama urut. Tapi saya akan jelasin satu-satu. Itu pakai yang kelas diagram aja. Jadi ini dari user. Nah, user itu nanti akan memilih hitung luas atau hitung keliling. Nah, ketika sudah memilih, nanti dia akan masuk ke dalam pilih bangun datar apa dan akan dibagi menjadi 4 ini. Nah, ketika user tidak ingin menghitung, user bisa keluar dari aplikasi. Nah, ini adalah keempat bangun datar dan variabel. Nah, ya, dan ini yang dibuat untuk menghitung luas dan keliling dari mereka. Ini flowchartnya juga enggak beda. Ya, dan alur kerjanya ini tadi sudah saya jelaskan beserta sama gambarnya. Nah, buat rancangan input proses dan outputnya itu kita di input punya username, password untuk login, data registrasi akun dan sisi inputan sisi persegi, jari-jari lingkaran, alas dan segitiga serta panjang dan lebar persegi panjang. Untuk prosesnya adalah validasi login buat registrasi akun menggunakan akun manager dan menyimpan data ke file. Nah, untuk pemilihan menu bangun datar, pemanggilan metode hitung luas, hitung keliling melalui objek turunan bangun datar setelah validasi input angka. Terus untuk outputnya itu mengeluarkan informasi login atau registrasi berhasil atau gagal. Nah, selain itu juga mengeluarkan hasil dari perhitungan luas atau keliling dari bangun datar serta pesan kesalahan apabila input tidak valid. Nah, ini untuk GUI-nya, tampilannya kami buat seperti ini. Untuk langsung untuk jelasnya nanti langsung diterapin aja. Nah, baik, menurut saya proposalnya cukup sampai situ saja. Jadi langsung saja ke programnya. Ini saya mau langsung running dulu dan nanti dijelasin satu-satu waktu runningnya biar enak. Enak kalau jalan langsung ini kayak gini. Nah, ini untuk pertamanya kita login ke aplikasinya. Nah, kita harus mempunyai akun agar bisa lanjut
ke tahap selanjutnya. Jadi semisal kita belum punya akun, kita bikin dulu 1 2 3 4 5 6 7 8. Username 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini demo. Nah, ini kita bikin akunnya dulu. Nah, setelah akun berhasil dibuat, kita bisa gunakan akun tersebut untuk mengakses Ke aplikasi. aplikasinya lebih jauh lagi. Salah tulis, Jir. Benar, Mas, salah tulis, Mas. Login. Nah, ini kalau loginnya berhasil, Maka akan muncul pesan login berhasil. terus kita disuruh milih mau ngitung luas atau keliling. Misal saya lagi butuh ngitung luas dan bangun datar yang saya perlukan adalah segitiga. Nah, di sini kita tinggal masukin aja, misal tingginya 12, alasnya 4. Nah, untuk hasilnya 24. Terus misal kayak oh ya, kalau misal masih ngitung segitiga tapi Angkanya berbeda. tinggal di reset, terus tinggal dimasukin lagi. Nah, kayak gitu. Terus mau coba yang lain deh, Mas. Ya, mau coba yang lain. Oke. Mau coba keliling. Keliling dari lingkaran misal. Nah, ini kita masukin jari-jarinya berapa? Misal 7. Nah, ini langsung keluar hasil. Kayak gitu. Jadi, aplikasi ini tuh memudahkan kita yang emang nggak bisa menghitung luas dan keliling dari beberapa bangun datar, benar. Kayak gitu. Ini dijelasin sama coding-codingannya juga apa tidak, Mas? Kalau bisa kamu jelasin yang penerapan inheritance-nya itu di sebelah mana, terus polimornya ini di mana, enkapsulasinya di kelas apa aja kayak gitu. Oke. Sebentar, Mas. Tadi taruh mana, Pin? Ini ada tandanya langsung kok. Aku tanda. Di sini ada juga. Ini polymorphism. Polymorph. Ini encap. Mana sih lu tandanya? Ini Oh iya, anjir. Mulai dari kelasnya dulu deh. satu-satu. Apa? Yang penting-penting nggak sih? Kayak misalnya encap. Oh ya deh. Nah, jadi yang untuk encapsulation tuh ada pada nih private. Kata kunci dari encapsulation itu menurut saya adalah private. Terus selanjutnya ada polymorph. Nah, polymorph itu kan override ya. Jadi di kode lingkaran terus sama persegi panjang itu ada override-nya, Kak. Jadi setiap yang rumus ini override. Nah, jadi untuk yang ada rumusnya itu dikasih override. Terus coba jelasin lo, jelasin. Udah kok enggak? Jelasin dikit serius. Terus yang lu bahas yang extends lah. Extends. Udah. Apa, Mas? Udah. Oh, udah. Ya. Ya. Sih. Aku mau tanya sekarang. Sekarang kan Oh, langsung tanya tanya jawab. jawab aja nih, Mas. Ya, Oke. kali waktu nih wis mepet, mau geser ke lumut sebelah. Jadi pertanyaan pertamaku tadi kan ini untuk secara program GUI-nya itu udah tidak ada yang perlu ditanyakan karena memang sejatinya perhitungan luas dan keliling memang seperti itu, tidak ada tambah data atau tambah apa gitu. Itu memang kayak gitu. Jadi aku nggak tanya tentang GUI. Aku mau tanya tentang tadi ada sempat temenmu bilang kalau
enkapsulasi itu dia ini dilihat dari private itu maksudnya apa? Private. Tadi kan kamu bilang, ini tandanya enkapsulasi ini anu Mas. Oh, Kalau private. Nah. Cek, enkapsulasi ku apa? Encapsulation itu pembungkusan menggunakan private variable. Apanya yang dibungkus? Variabel atribut. atribut. Ya. Atribut. Ya. Oke. Kalau dibungkus berarti kan bisa dibuka lagi. Iya. Ya. Menggunakan getter Nah, menggunakan apa? getter setter. Benar. Setter getternya di mana di codinganmu? Nah, Di sekitar sini nggak sih? Iya nggak? bukanya tuh nah itu. Si. Ya, terus Enggak tahu ngaplikasiinnya cuman. apa? Buka lagi. Ini kan dia kan apa ya namanya ya? Di bukanya lagi ini nggak sih Mas? eh Kalau yang this.alas itu dari Heeh. metode dari kelas dari metode segitiga itu adalah pemanggilan untuk super method atau super variabel. Oh. Kalau biasanya setter getter kan ada apa itu namanya Ini nggak sih Denny. Mas? Ini Mas. Maaf, salah. Mirip-mirip soalnya Mas, pemanggilan. Ya, mirip-mirip Mas. soalnya pemanggilan. Soalnya return memang. Ya, maaf Mas. Soalnya sama-sama pemanggilan tis sama returnnya itu. Oke. Kalau misal apa itu namanya? Setter getter itu kalau yang return tok itu juga nggak bisa dibilang enkapsulasi aslinya. Jadi kalau maksudnya kalau setter getter jadi sebelumnya ini coba kamu ada abstrak class kan? Ada. Coba lihat abstrak class isinya apa? Cuman ini, Mas. Kayak gini. Ya. Nah, aslinya kalau enkapsulasi itu biasanya didefinisikan juga di abstrak class. Jadi kayak dia ini set metode apa dulu, baru get metode apa, baru mengembalikan nilai return. Nah, itu yang namanya enkapsulasi. Nah, nilai return tadi atau metodenya tadi baru dipanggil di returnnya tadi. Return hitung luas tadi. Jadi manggilnya metode bukan return. Itu namanya enkapsulasi. Oh. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Ke polimor, konsep polimorfisme yang bangun datar. Metode bangun datar. Tadi kan bangun datar kan ada banyak toh. Ada 4. Segitiga, persegi, dan lainnya. Itu penerapan polimorfisnya itu di override ini berarti ya. Ya, bentar. Yang hitung luas, hitung keliling Ya. ini kan sama metodenya, meskipun bangun datarnya beda. Ya. Iya, Mas, di override. Nah, oke. Ya wis sih. Ya wis sih udah pertanyaan dari aku cukup. Engko saran dari aku mungkin bisa lebih apa itu namanya? Dipahami dulu tentang penerapan dan tata cara penerapan konsep OOP yang bagus. Tapi untuk saran pengembangan aja, nggak masuk ke kriteria penilaian. Ya. Oke, mungkin pertanyaan dan saran dari aku cukup. Mungkin dari Kak Ayu ada pertanyaan. Dari aku mau nanyain soal bisa ditampilin lagi GUI-nya. Bisa enggak? Apanya? GUI-nya. Open file. Yang mau di bagian mana, Kak? Sembarang wes. Lingkaran boleh. Ya itu pilih salah satu dari itu aja. Keliling atau luas mungkin bebas. Keliling. Terus kita Nggak tampil guys. Kenapa, Mbak? Nggak muncul di sini. Oh, iya. Loh, di situnya nggak? Oh, sebentar Kak. Oke. Maaf.
Kok bisa nggak muncul ya? Ini padahal presentasinya udah pakai yang ini apa namanya? Pakai NetBeans-nya, berarti nggak jadi satu sama NetBeans dong. Nah, sudah. Oke, salah satu pilih aja. Kenapa? Terus pilih salah satu aja, persegi boleh. Bebas. Persegi. Terus coba kamu isi sembarang. Terus hasil. 400. 400. Loh. Oh, oke. Terus nggak usah di reset sih. 400. Oke Kak. Nah, hasilnya. Oke, nggak usah di reset. Coba kamu hapus. Itu kira-kira hasilnya bakal sama atau tetap? Yang dihapus apanya? Itu 400-nya ini. sisinya. Oke, coba. Tanpa di reset. Dah. Oke, langsung hasil. Oh, berubah ya. Berubah Kak. Berarti fungsional reset ini agak nggak ngaruh ya? Kayak kalkulator kan ada hapus sama reset. Oh, nggak bisa langsung nggak bisa langsung diisi gitu dong. Dihapus dulu. Ya, jadi nanti mungkin untuk saran pengembangan dari aku, untuk fungsional kayak langsung hapus itu nggak bisa. Jadi di reset dulu baru bisa diisi lagi. Mungkin gitu. Oh. Iya. Paham ya? Paham, Oke. paham. Mungkin itu aja sih dari aku. Untuk saran pengembangan ke depan. Untuk fungsional tombol aja sih biar kayak kalau misalnya kayak gitu berarti riset ini nggak perlu dong gitu. Biar ada fungsi. Iya sih. Ya gitu. Oke. Itu aja sih. Oke Kak. Makasih Kak. Oke, mungkin pertanyaan dan saran dari kami cukup. Kalian bisa tutup presentasinya. Oke. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Mas, makasih ya Mbak. Oke, ini screen recordnya bisa dimatikan terus nanti videonya diupload di YouTube ya. Oke. Ntar link YouTube-nya baru di list di kelas C. Oh, Oke. kelas kalian. Ya. Kalian kelas apa sih? Kelas B. Oh ya, kelas B. Nanti list di grup link videonya ya, oke? Ya. Makasih ya Mas. Oke, aku tak lanjut kelompok sebelah. Oke Mas. Terima kasih.